Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepada kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar, lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka
supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Ada kata-kata yang menarik dalam bacaan hari ini. Yang pertama adalah talitakum. Sebuah kata yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Bangun dari apa? Yesus meminta anak yang sudah meninggal itu untuk bangun dari kematiannya. Yesus membangkitkan anak Yairus dari kematian. Di sana ada situasi perubahan atau proses dari hal yang menyedihkan menjadi hal yang membahagiakan. Dari hal yang terpuruk kemudian menjadi hal yang optimis untuk melanjutkan hidup. Mengapa? Sebab sebelumnya Yesus telah memberikan semangat kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Dan kata-kata ini sangat bermakna bagi mereka, terutama orang-orang yang sedang dalam situasi tidak mudah atau dalam situasi yang sulit. Dan hal ini pun menjadi semangat bagi kita ketika kita mengalami situasi yang menyedihkan, situasi yang terpuruk dan lain sebagainya. Yesus tetap bersabda kepada kita, jangan takut, percaya saja. Kita diajak untuk bangkit lebih optimis karena kita percaya akan Yesus yang mendampingi hidup kita. Dan kita berani untuk bangkit dari segala keterpurukan. Maka ketika kita mengalami kesusahan, Yesus akan menyemangati kita untuk bangkit, menyelesaikan segala perkara dalam nama Yesus. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, lewat bacaan hari ini, kita diajak untuk terus mempercayai Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan kepada kita, jangan takut, percaya saja. Kita percaya bahwa Allah menyertai kita dan rencana-rencananya sungguh indah bagi kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.